Ada lagi namanya Zuma. Itu apa, siapa Zuma itu? Zulkifli M. Abbas. Kedengaran? Zuma. Ada. Zuma. Ada suaranya, ada suaranya, Bang. Oke, baik. Katanya debat dengan pendeta kalah terus. Zuma ya jangan debat dengan pendeta-pendeta yang dari Kristen. Debat dengan Saifuddin Ibrahim, Zuma. Zuma ya jangan debat dengan pendeta-pendeta yang dari Kristen. Debat dengan Saifuddin Ibrahim, Zuma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, berkat dan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua, sahabat-sahabat muslim, baik yang ada di Zoom MMCI maupun netizen di mana saja berada. Alhamdulillah, kembali saya bersama tim yang ada di sini menyapa sahabat-sahabat dimanapun berada. Pagi ini terkait dengan apa yang kemudian menjadi tantangan ya dari salah satu oknum yang mengaku pendeta yang selama ini memang menjadi polemik ya, selalu mencari masalah dengan umat Islam, padahal selama dia memeluk ajaran Islam kita nggak kenal beliau dan juga kita tidak pernah bermasalah dengan beliau. Tapi setelah dia pindah keluar dari Islam, ternyata agamanya mengajarkan untuk menghujat, menghina, menista ajaran Islam. Nah, inilah efeknya kalau di dalam ajaran agama Islam itu tidak bisa memberikan kelegaan dari hal finansial. Karena saya yakin sekali Bapak ini murtad karena hal finansial, karena hal ekonomi. Bukan karena mendapatkan sesuatu yang keliru di Islam atau mendapatkan sesuatu yang baik di agama barunya. Karena fakta di lapangan, dulu waktu dia masih di Islam, beliau tidak pernah menghujat. Dulu waktu dia masih di Islam, dia tidak pernah menjadi musuh negara. Sekarang dia menjadi musuh semua orang. Musuh negara, musuh agama, musuh suku, musuh keluarga, ya, semua menjadi musuhnya. Hanya satu temannya, yaitu iblis. Dan dialah Bapak siapa namanya? Saifuddin Ibrahim katanya ya. Saya kira begitu sahabat-sahabat, sebagai pengantar. Di sini saya akan menampilkan sebuah video di mana beliau menantang saya untuk berdialog, untuk berdebat. Padahal dari sejak Facebook itu saya sudah sering debat sama dia, tapi dia tidak pernah kemudian bisa mengalahkan argumen yang saya berikan, karena musuh terberat dia adalah kitabnya sendiri. Kemudian setelah itu kami jumpa di grup WA, demikian juga adanya. Di grup WA itu saya tantang dia masuk ke Zoom, malah dia bertanya, Zulkifli M. Abbas yang mana ya? Iya, pura-pura lupa. Jadi kalau saya ingat-ingat, sudah kurang lebih 5 nomor kontak beliau yang memblokir saya. Nah, tuh, Saifuddin, pasti kamu lihat tayangan ini. Kamu blokir nomor saya 5-5-nya. 5 nomor kamu yang saya kejar semuanya memblokir saya. Saking takutnya saya ajak dialog. Terakhir kita berdialog di WA. Saya ajak kamu itu untuk masuk ke Zoom waktu itu. Tapi apa yang kau katakan?
tunggu saya masih sibuk, tunggu saya masih sibuk, tunggu saya masih kawal kasus MKC. Bahkan sebelum kasus MKC, termasuk kasusmu sendiri, pada saat saya juga bersama dengan anakmu Adinda Sahdan itu, saya bersama dengan beliau, kemudian Ustaz Moko Ginta juga waktu itu kita ada komunikasi supaya kita dialog, tapi ternyata kamu buru-buru blokir nomor saya. Kamu ketakutan kayak melihat malaikat maut kalau dengar nama saya. Sekarang lu jagoan nantang-nantang saya. Nah, teman-teman, kita lihat video lucu dia ini. Karena dia juga sudah mengaku bahwa di luar sana dia sudah tidak ada donasi, sehingga dia mencari di Indonesia ini kira-kira yang bisa dijadikan namanya untuk pansos itu siapa, supaya trennya dia naik kembali setelah ditinggal oleh donasi-donasi dia. Dan saya yakin sekali bahwa selama ini yang menjadi donatur terbesar dia itu orang Timur, ya, saudara-saudara kita yang dari Papua. Nah, dari Papua pun sekarang sudah berkurang yang memperhatikan beliau, sehingga dia cari muka, selalu bawa-bawa nama Papua, nama Papua, nama Papua. Karena kembali menginginkan donaturnya itu untuk memberikan sumbangsi biar bisa makan di luar sana. Admin, kita langsung putar videonya, nanti kita tanggapi sama-sama. Habis ini, sahabat-sahabat, para guru yang ada di sini, habis ini saya akan rangkaikan dengan penayangan kondisi Masjid Nur Maulida yang kita bangun selama ini, supaya netizen di luar sana itu mengetahui kondisi per tanggal 11 September 2022. Silakan admin. Di sini nggak ada suaranya. Belum Tunggu di-share, ya. Bang. Iya, belum di-share. Tunggu ya. Di sini juga ada Unirifa, ada Adinda Kores, terus siapa lagi yang live, teman-teman? Amanah sang hamba. Iya, sang hamba. Ada lagi namanya Zuma. Itu apa, siapa? Ada Zuma itu teman-teman kita, Zulkifli Dasmaskul Hidayah Channel, kemudian Ucok Tebas, lalu Abah Sagala ya. Tolong teman-teman netizen. Oh, Abah ada tuh. Gimana? Abah punya channel. Abah juga punya channel. Alhamdulillah. Lanjut. Iya. Jadi teman-teman yang ada di sini ya, Akidah Channel, agar di-subscribe semuanya, agar informasi tentang keislaman, baik itu materi-materi debat, itu bisa sampai kepada pelosok-pelosok dengan banyaknya channel-channel yang berafiliasi dengan Zoom Muslim, agar materi-materi debat itu bisa tersampaikan kemana-mana. Oke, silakan. Ada lagi namanya Zuma. Itu apa, siapa? Zuma itu Zulkifli M. Abbas. Kedengaran? Zuma. Ada. Zuma. Ada suaranya, Bang. Oke, baik. Katanya debat dengan pendeta kalah terus. Zuma, ya jangan debat dengan pendeta-pendeta yang dari Kristen. Debat dengan Saifuddin Ibrahim, Zuma. Zuma, ya jangan debat dengan pendeta-pendeta yang dari Kristen. Debat dengan Saifuddin Ibrahim, Zuma. Babak belur kamu. Coba apa yang saya katakan, Bang Mamat itu nidurin perempuan umur 6 tahun. Nabi nggak macam begitu, Zuma. Woi. Zuma yang tinggal di Makassar. Tentu saja saya nggak suka. Nggak akan ikut, tetapi kamu jangan coba-coba debat dengan Saifuddin Ibrahim. Kamu jangan coba-coba debat dengan Saifuddin Ibrahim. Oke, stop dulu. Iya, jadi mungkin teman-teman bisa nangkap ya, bagaimana sesumbarnya orang ini gitu ya. Dia melarang kita berdebat dengan pendeta katanya. Ya itu dimaklumi karena sekelas
pendebat-pendebat yang notabene-nya S3 pun itu di dalam mengcounter apa yang kemudian kita sajikan pada saat debat itu mereka tidak punya daya gitu ya. Nah, bukan karena Zulkifli M. Abbas ini bukan, melainkan karena memang yang kita sampaikan ini adalah apa yang kita ambil dari kitabnya, ya. Karena musuh terberat sebenarnya para debater Kristen itu adalah kitabnya itu sendiri. Nah, sedikit saya ingin menyikapi terhadap tuduhan beliau ini, bahwa yang dia sebutkan tadi namanya itu dituduh ya sebagai nabi yang menikahi anak di bawah umur katanya. Nah, ini yang dijadikan senjata oleh Batu Tawas ini untuk kemudian menyerang Islam. Padahal kalau kita lihat sejarah yang ada kemudian musuh-musuh Islam, musuh-musuh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama sekali tidak pernah menuduh dengan tudingan yang sama yang santer kita dengarkan dari teman-teman Kristen terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita bisa melihat sahabat-sahabat bagaimana kemudian cerita yang dibangun oleh gereja, khususnya para kristolog Kristen ini, menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka itu mengatakan bahwa Siti Aisyah itu dinikahi di usia dini, kata mereka, ya kan? Nah, materi terberat yang mungkin bisa melumpuhkan kemudian para kristolog, termasuk saya, menurut si Tapiruddin ini, itu adalah tentang Siti Aisyah yang dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin sebelum saya serahkan kepada teman-teman, para guru saya di sini ada beberapa ustadz yang punya kompeten untuk menjawab ini. Terlebih dahulu saya uraikan sedikit tentang tuduhan yang dituduhkan oleh Tapiruddin. Nah, berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah masalah yang kemudian muncul belakangan, muncul di Indonesia dan tidak pernah muncul pada masa pemerintahan Islam, ya, mulai dari baginda Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada para khalifah dan juga khilafah yang ada, itu tidak ada permasalahan tentang pernikahan baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Nah, saya simpulkan begini, bahwa riwayat yang menunjukkan antara usia Siti Aisyah dengan kakaknya Asma itu sudah dipahami oleh umat Islam bahwa selisih usia beliau itu 10 tahun. Ya, 10 tahun, dan itu dipelajari di pondok-pondok, di dalam kitab syiar, kitab Alamal Nubala, itu dipelajari. Banyak kitab-kitab yang membahas tentang ini, tentang sirah nabawiyah dan seterusnya. Sementara para ahli sejarah sepakat bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Aisyah itu terjadi pada sekitar tahun 2 Hijriah. Nah, kalau berbicara 2 Hijriah, berarti Siti Aisyah berumah tangga dengan Rasulullah SAW itu pada usia 19 tahun. Ini yang lucu terhadap Taipuddin dan timnya yang suka menghujat Rasulullah ini. Ya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dihujat. Kenapa? Karena orang yang hidup sesamanya memahami bahwa Siti Aisyah dinikahi oleh beliau itu memang pada usia yang sudah layak. Secara emosional dan psikologis, umur Siti Aisyah itu adalah umur yang bukan masuk dalam kategori anak-anak lagi. Ya. Ketika Rasulullah Muhammad SAW dituduh, difitnah seperti itu, bahwa dikatakan dia menikahi Siti Aisyah dalam usia 6 tahun sekalipun, pada masa itu gadis muda yang ada di Jazirah Arab seusia 6 tahun sampai 13 tahun itu sudah dianggap sebagai usia yang layak untuk menikah. Dalam arti kata nikah belum serumah. Itu bisa. Sedangkan kalau kita meneliti lebih jauh
mendalami lebih jauh tentang berita-berita tuduhan ini, kita lihat aja surah Al-Qamar misalnya. Diwahyukan pada tahun ke-8 sebelum Hijriah. Nah, dari situ aja kita sudah bisa menghitung bahwa ketika surah Al-Qamar diwahyukan pada tahun ke-8 sebelum Hijriah, artinya bahwa Siti Aisyah saat menikah itu pada posisi di antara usia 16 tahun sampai 23 tahun. Jadi tidak akan mungkin ada permasalahan dan faktanya memang tidak ada masalah. Surah Al-Qamar ini diwahyukan pada tahun ke-5 misalnya. Nah, kalaupun pendapat ini keliru atau pendapat ini tidak sesuai dengan fakta, yang ada kemudian Siti Aisyah pada masa itu usianya sudah 13 tahun sampai 20 tahun. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai apa yang tertuang di dalam Sirah An-Nabawiyah. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu berdakwah sekitar kurang lebih 3 tahun dan sampai kepada orang Islam berjumlah 40 orang, tercatat bahwa di sini Rasulullah Muhammad SAW belum menikah. Sejarah mencatat Aisyah adalah orang ke-19 yang kemudian menerima Islam. Ini artinya bahwa beliau yang memeluk Islam pada masa dakwah disampaikan secara sirriyah. Artinya masih sembunyi-sembunyi. Nah, jika Aisyah pada tahun 2 Hijriah saat menikah baru berumur 9 tahun misalnya, maka di masa dakwah secara sirriyah berdasarkan perhitungan tahun beliau lahir, maka tidak menutup kemungkinan bahwa Siti Aisyah itu sangat jelas di atas usia 9 tahun beliau dinikahi. Tapi dalam berumah tangga itu lebih dari 13 tahun ini. Nah, ini yang tidak dipahami oleh penghujat-penghujat Islam. Pada kesimpulannya kemudian adalah Asma kakaknya beliau itu usia 27 tahun ya, kalau nggak salah, saya nanti tolong diluruskan. Usia 27 tahun ketika pindah ke Madinah. Apa maksudnya? Itu artinya bahwa saat Asma pindah ke Madinah, ya, Aisyah saat itu minimal usianya 17 tahun. Jadi tidak ada tuduhan-tuduhan itu memang. Munculnya kemudian dari musuh-musuh yang tidak suka terhadap Islam. Nah, kita tahu bahwa Asma ini adalah kakak daripada Siti Aisyah. Fakta ini jelas menggugurkan data-data yang digunakan oleh penghujat untuk kemudian mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah ketika Siti Aisyah berusia 9 tahun, seperti yang diriwayatkan Hisham atau Urwah. Nah, data-data yang dari Hisham Urwah inilah yang digunakan oleh penghujat Islam termasuk Taifuddin ini. Sementara para ulama di Pakistan itu jelas menuturkan dari berbagai literasi yang kita lihat bahwa Hisham ini tidak bisa lagi dipercaya ketika dia berada di atas usia 80 tahun ke atas. Ini nggak bisa lagi dijadikan sumber-sumber karena menurut para ulama di Pakistan dan sekitarnya, ingatannya sudah melemah dan juga selalu menceritakan sesuatu secara berulang tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di narasi awal dan narasi yang kedua dan selanjutnya. Menandakan bahwa informasi dari beliau itu lemah. Nah, ini yang ingin kita sampaikan kepada Saifuddin Ibrahim, bahwa apa yang saudara tuduhkan itu gampang untuk menjawabnya, gampang untuk mengcounter itu. Sekarang yang Anda harus perbaiki adalah bagaimana Anda bisa menjadi seorang Kristen yang baik. Tinggalkan menghujat Islam, tinggalkan menghina Islam, lalu kemudian kembalilah ke tanah air. Ya, sebagai seorang yang laki-laki jantan, sebagai orang beragama yang mengaku sebagai orang yang memiliki Yesus, mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang yang punya Roh Kudus, baliklah ke Indonesia. Masa kamu takut? Apa yang kamu takutkan daripada kamu sengsara di luar sana? Saya kira begitu dari saya sementara. Sahabat-sahabat, para guru yang ada di sini mungkin ada yang ingin menambahkan.
sebelum kita lanjutkan. Silakan. Saya boleh menambahkan apa? Silakan Ustaz. Matur sembah nuwun. Jadi dari beberapa kitab ya, ternyata ada 6 bukti ya. Bukti fakta sejarah diungkap juga dalam literatur beberapa kitab yang menunjukkan bahwa ternyata ditemukan paling tidak 6 bukti ya bahwa Sayyidah Siti Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu taala anha itu dinikahi oleh baginda Nabi dalam umur 17 atau 18 tahun. Ya, jadi bukti pertama misalnya tentang umur Sayyidah Siti Aisyah dihitung dari umur kakaknya, yaitu Sayyidah Siti Asma. Apa deh? Ya. Jadi begini, agak detail untuk menjawab teman-teman Kristen ini. Jadi menurut Abdurrahman Ibn Abi Zinad bahwa Asma lebih tua 10 tahun dibandingkan Aisyah. Ya, ini bisa dibaca seperti yang Gus Zuma sampaikan tadi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ya, di juz 2 halaman 289. Juga menurut Ibn Katsir bahwa Asma lebih tua 10 tahun dari adiknya yaitu Aisyah. Ini bisa dilihat di dalam Al-Bidayah wan Nihayah ya. Juz 8 halaman 371. Juga menurut Ibn Katsir Asma melihat pembunuhan anaknya itu kan Zubair itu kan, Abdullah bin Zubair itu ya. Pada tahun 73 Hijriah. Dan 5 hari kemudian Asma wafat. Jadi menurut riwayat lainnya Asma wafat 10 atau 20 hari kemudian atau beberapa hari lebih dari 20 hari atau 100 hari kemudian. Jadi riwayat yang paling masyhur adalah, yang paling kuat adalah bahwa 100 hari kemudian baru Sayyidah Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq wafat dalam usia 100 tahun ya. Ini menurut siapa? Lagi-lagi menurut Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juz 8 halaman 372 itu. Jadi selanjutnya menurut Ibnu Hajar Asqalani bahwa Asma hidup sampai 100 tahun dan meninggal pada tahun 73 atau 74 Hijriah. Baca dalam kitab Taqribut Tahdzib ya, Ibnu Hajar Asqalani halaman 654. Jadi menurut jumhur ulama ya, juga ahli sejarah, bahwa Asma saudara tertua dari Aisyah berselisih usia 10 tahun. Jika Asma wafat pada usia 100 tahun di tahun 73 Hijriah, Asma seharusnya berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah tahun 622 Masehi. Nah, konklusinya jika Asma berusia 27 atau 28 tahun ketika hijrah dan ketika Aisyah berumah tangga, maka harus Sayyidah Siti Aisyah berusia 17 atau 18 tahun, ya kan? Jadi Aisyah berusia 17 atau 18 tahun ketika hijrah pada tahun di mana Aisyah berumah tangga. Jadi bahkan ini Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan Abdurrahman bin Abi Zinad menyatakan lebih jelas bahwa usia Sayyidah Siti Aisyah Siddiqah ketika berumah tangga dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 19 atau 20 tahun ya. Itu bukti pertama. Tadi selanjutnya Gus Abah Zuma juga menyertakan tentang bukti yang lain, yaitu di sini tentang peristiwa perang Badar dan perang Uhud ya. Jadi ada sebuah riwayat mengenai partisipasi dan ikut sertanya Sayyidah Siti Aisyah dalam perang Badar ya. Dijabarkan juga dalam hadis Sahih Muslim ya, Kitabul Jihad Wasyar bab karahiyatil isti'anah fil ghaswil bikafir, bahwa Sayyidah Siti Aisyah ketika menceritakan salah satu momen penting dalam perjalanan selama perang Badar mengatakan bahwa ketika kita mencapai syajarah ya,
Dari pernyataan ini tampak jelas Sayyidah Siti Aisyah merupakan anggota perjalanan menuju Ghazwah Badar. Ini perang ya, bukan pertempuran. Lanjut. Jadi begini, sebuah riwayat mengenai partisipasi Sayyidah Siti Aisyah dalam perang Uhud misalnya, tercatat dalam Sahih Bukhari, yaitu Kitabul Jihad Wasyar, bab Ghazwil Nisa wa qitalihinna ma'ar rijal, bahwa Sayyidina Anas mencatat bahwa pada hari Uhud orang-orang yang tidak dapat berdiri dekat baginda Rasulullah SAW. Pada hari itu saya melihat Sayyidah Siti Aisyah dan Sulaim dari jauh. Mereka menyingsingkan sedikit pakaiannya untuk mencegah halangan gerak dalam perjalanan tersebut. Lagi-lagi hal ini menunjukkan bahwa Sayyidah Siti Aisyah ikut sebagai salah satu pasukan ya, pasukan perempuan wanita ya, sama saja dalam perang Uhud dan perang Badar. Bahkan ini terakhir ya, banyak. Diriwayatkan oleh Bukhari ya dalam Kitabul Maghazi bab Ghazwatil Khandaq Wahya'il Ahzab ya, Wahyalil Ahzab, bahwa Ibnu Umar menyatakan bahwa baginda Rasulullah SAW tidak mengizinkan dirinya berpartisipasi dalam Uhud. Pada ketika itu Ibnu Umar berusia 14 tahun. Tetapi ketika perang Khandaq ketika berusia 15 tahun, Nabi mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut perang. Jadi kesimpulannya, pertama, karena anak-anak berusia di bawah 15 tahun akan dipulangkan dan tidak diperbolehkan ikut perang. Dan kedua, ternyata secara faktual historis menyatakan baginda Sayyidah Siti Aisyah Siddiqah ikut serta dalam perang Badar dan perang Uhud. Nah, ini fakta sejarah yang menunjukkan bahwa usia Sayyidah Siti Aisyah Siddiqah lebih dari 15 tahun karena Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu itu ketika usianya kurang dari 15 tahun dipulangkan. Itu bukti kedua. Bukti banyaknya. Bukti ketiga turunnya surat Al-Qamar tadi sudah dibahas oleh Abagus Zuma. Terus yang banyak. Terus gini aja. Tentang positioning perawi yang namanya Sayyidina Hisham bin Urwah ya. Bahwa ternyata positioning beliau menjadi janggal karena di Madinah waktu itu tidak ada seorang pun selain beliau yang meriwayatkan hadis bahwa usia Sayyidah Siti Aisyah Siddiqah itu 6 di rumah tanggai oleh baginda Rasul 9 tahun. Padahal di Madinah waktu itu banyak sahabat-sahabat senior ya yang ahli ilmu ya. Misalnya Malik bin Anas dan semuanya ya. Jadi terhadap positioning sahabat Hisham bin Urwah ini menurut kitab Tahdzibut Tahdzib Ibnu Hajar Asqalani ya di juz 11 halaman 50 menyatakan bahwa Hisham ya sangat bisa dipercaya menurut Yakub bin Saibah kecuali apa siapa? Oh, sini Mas Ubib sebentar. Sini lagi ngesumbib sebentar ya. Ini silakan. Saya ada tamu Habib ini. Saya percepat. Jadi begini. Jadi menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Tahdzibut Tahdzib juz 11 halaman 50 menyatakan bahwa Yakub bin Saibah menyatakan Hisham sangat bisa dipercaya, artinya thiqah riwayatnya dapat diterima kecuali apa-apa yang dia ceritakan setelah pindah dari Madinah ke Irak ya. Ketika juga disebutkan bahwa Hisham itu adalah Malik bin Anas menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak. Saya pernah diberitahu bahwa Malik menolak riwayat Hisham yang dicatat dari orang-orang Irak ini kan. Karena di usia tua itu. Juga dalam kitab Tahdzibut Tahdzib juz 11 halaman 50 itu. Yang terakhir karena saya ada tamu Habib ini dalam kitab Mizanul I'tidal ya, kitab lain berisi uraian riwayat hidup pada periwayat hadis Nabi mencatat bahwa ya ketika masa tua ingatan Hisham mengalami kemunduran yang mencolok. Sehingga benar seperti yang dikatakan oleh Gus Aba Zuma tadi
dalam kitab Mizanul I'tidal Az-Zahabi di juz 4 halaman 301 itu. Ulama Pakistan ini. Lanjut. Masya Abang, masih banyak bukti lagi Allah. ini. Makasih, Lanjut, makasih, Gi. Ustaz. Saya mohon Ya, izin ada mungkin tamu. ada tambahan dari teman-teman. Aku skip Silakan. Bang. Aku Ya, cuman silakan, kasih ini aja deh. Mau share screen bisa nggak di sini aku share screen? Guys. Bisa share screen nggak ya? Bentar, aku coba dulu. Bismillah. Oke. Kita share screen. Nah, ini udah kelihatan belum ya? Sapiudin ya. Nih, Sapiudin, Taipudin ya. Tolong dilihat nih. Jadi jangan kamu yang nggak punya baju berketelanjangan, karena memang telanjang baik menurut Tuhan kamu, itu menunjuk-nunjuk orang yang pakai pakaian. Ya, mentang-mentang di ajaran kamu tuh nggak jelas umur pernikahan wanita tuh berapa nih. Kapankah seorang sudah dianggap menikah menurut Alkitab? Dor kita baca. Ini merupakan pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Karena Alkitab tidak secara jelas menyatakan kapan Allah menganggap seseorang sudah menikah. Dor. Jadi Taipudin, ketika kami umat Islam memiliki hukum-hukum yang jelas, hukum-hukum yang datang dari Tuhan, ya jangan nampakkanlah keirianmu, kedengkianmu, ya cukuplah beritakan firman-Nya Yesus yang menurut kamu itu benar, ya kan? Nah, tapi Taipudin kenapa mukanya makin kucel ya, makin hari ya? Mohon maaf ya, ini asli dari diri aku pribadi sih. Apakah seperti yang kita duga selama ini ya, mungkin kurang donasi. Jadi sepertinya Taipudin pengen viral lagi, lalu pansos sama Bang Zuma. Nantang-nantang Bang Zuma, karena tahu kalau Bang Zuma live itu yang nonton banyak. Taipudin sekali yang nonton malah dipotong-potong videonya, malah disebarin ke seluruh penjuru alam, dijadiin meme kocak, dimain-mainin malah Taipudin. Sebenarnya tuh aku kasihan sama Mbah Taipudin ini. Kenapa? Yang pertama, di Indonesia dia kayaknya udah jadi buronan gitu ya. Di Amerika juga nggak dapat donasi. Mungkin makan juga. Bentar lagi kamu ini aja, Taipudin. Jadi ini aku ajarin sama kamu. Kamu memang harus menjalani perintah Yesus, yaitu memikul salib. Gimana kalau kamu tuh letakin kaleng depan di Amerika tuh banyak tuh, bisa kamu dapat donasi dengan cara pura-pura jadi Santa Claus gitu. Bisa pakai baju badut-badutan gitu. Aku cuman kasih saran ya, Taipudin ya. Nah, jadi Taipudin, memang benar dalam Al-Qur'anul Karim sudah dinyatakan bahwasanya orang kafir itu akan mendapatkan azab yang menghinakan. Wah, ini ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-37. Di situ dinyatakan bahwa kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Nah, faktanya kamu terhina banget, Taipudin. Lihat tuh, sedih banget tuh mukanya tuh. Aduh, dikucek-kucek lagi matanya. Aduh, benar Om. Aku cuman kasihan aja sama keluarganya Om Taipudin, anak-anaknya. Mohon maaf ya, ada anaknya Pak Saifuddin ya. Aku tidak ada masalah personal dengan Pak Taipudin, cuman aku kasihan ngelihat udah di tua renta begini malah menghinakan diri. Tapi ya itu pilihan Pak Saifuddin ya, apa yang boleh dikata. Artinya gitu, ketika kalian yang tidak memiliki hukum-hukum yang jelas, kapan kalian menikah, bagaimana cara menikah, gimana bedain, mohon maaf ya, ihi-ihi yang halal dengan ihi-ihi yang diridhoi Tuhan tuh kalian juga nggak jelas. Ketika kita tanyain, kita diskusi, kalian nggak ngerti, kalian nggak bisa jabarkan ke kita apa bedanya. Misal nih, dalam kitab kalian itu pernikahan itu terjadi ketika seseorang laki meninggalkan orang tuanya dan satu daging di bawah selimut ya. Satu daging di bawah selimut itu juga auto suami istri gitu. Dan akhirannya tuh apa gitu bedanya orang yang menikah halal dengan orang yang tidak menikah halal tuh, kalian bedanya apa? Kita nggak pernah dapat jawaban sama ini ketika diskusi masalah ini gitu ya. Nah, jadi saran aku Om Taipudin, banyak-banyaklah diskusi dengan kami umat Islam agar namanya naik lagi. Ya minimal umat Islam tuh nonton kamu sambil ngetawain kamu gitu. Lumayan loh dapat AdSense. Ya bagus sih cara yang kamu lakukan ini untuk bansos ke Bang Zuma sih, aku sepakat. Biar kita juga pengen membuktikan seberapa sih isinya yang ada di kepalanya Om Sapiudin selama ini gitu ya. Jadi yang pertama, ajak Bang Zuma diskusi, kemudian ajak Kores, ajak aku diskusi, H2H, bahas apa aja, hukum pernikahan dalam Kristen sama Islam misal, atau konsep ketuhanannya Yesus misalnya. Nggak apa-apa Om, kita mah senang-senang aja. Zoom Muslim, MMCI, MDM, JCC sekalipun, kita mah akan membentangkan karpet karpet merah buat Om Taipudin kalau memang ingin masuk ke Zoom kita loh ya. Tapi kalau kita yang ke sana, kita nggak percaya. Soalnya Om Taipudin orangnya gampang marah sih ya. Nanti kalau kita ke sana, Om Taipudin langsung kick kita. Nggak usah, nggak asik gitu ya. Jadi kita tunggu. Ya teman-teman yang ada di live, komen dimanapun berada umat Islam, mari kita tunggu
wacana debat antara Om Tapiudin ini dengan Bang Zuma agar kita bisa mempertontonkan ke seluruh makhluk apa yang telah disampaikan oleh surat An-Nisa, ya, bahwasannya orang kafir itu akan mendapatkan azab yang menghinakan baik di dunia maupun di akhirat. Dari aku itu aja Bang Zuma, ya, mungkin Makasih silakan Dek, dilanjut Bang Zuma. makasih. Ya, mungkin Dinda Kores monitor. Tidur Oke, lagi. enggak, beliau ada aktivitas kayaknya. Teman-teman Oh, yang ya, lain, sibuk. sebelum kita lanjutkan video. Oke, lanjut aja videonya, Dek. Jadi Uniripa, habis ini kita masuk ke sesi masjid ya, Dek. Ngomongkan kondisi Siap. masjid biar netizen enggak Lanjut. penasaran gitu. Iya. Atau kamu bantah omongan saya, Zuma, jangan sok jago debat dengan pendeta, ambil ayat-ayat itu. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Itu kan Allah SWT kan buatan Bang Mamat Arab itu, Markibong. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Wah. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Ibnu siapa ini? Ya itu kan omongan kamu. Mana percaya saya? Ya ketika saya umur muda percaya, tapi sekarang nggak percaya. Kenapa? Allah itu adalah seumur dengan Bang Mamat, pencipta Allah. Jadi yang menciptakan Allah itu ya Bang Mamat dari Arab. Kalau pisang pasir, kalau kambing aktif. Ada lagi namanya ngiri kawan. Kalau saya Sebelum- boleh. Iya, silakan. Iya, ini begini ya, Ustadz Zuma dan guru-guru sekalian. Karena kebetulan di sini Ustadz Zuma juga selain daripada orang yang mewakili Islam dalam menyebarkan ajaran Islam, Ustadz Zuma juga sekaligus sebagai public figure ya, yang mungkin memiliki beberapa komunitas-komunitas yang Ustadz Zuma pimpin. Dan di sini juga ada beberapa public figure yang aktif di dalam Zoom ini. Saya ingin bertanya sebenarnya, yang mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan atau mungkin bisa menjadi bahan yang bisa dianalisis oleh si Saifuddin Ibrahim. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa mewakili dari apa yang mungkin ingin dia tanyakan atau dia pastikan. Pertama, saya mau bertanya, menurut Ustadz Zuma dan menurut saudara-saudara sekalian, kalau dia kembali ke Indonesia, coba sebutkan kira-kira dari umat muslim sendiri ingin konsekuensi yang paling ringan apa dan konsekuensi yang paling berat apa. Itu yang pertama, kalau dia kembali ke Indonesia. Yang kedua, kalau ternyata ya mungkin dari beberapa cara atau metode yang dilakukan oleh beliau itu, apakah mungkin dia mengambil pendamping hukum atau mungkin dia kuasakan kepada kepada orang yang memiliki legal itu, dan dia terbukti atau tervonis sebagai ODGJ, kira-kira apa tindakan dari umat muslim terhadap hal itu? Kan begitu dia. Misalnya dia memang tervonis bahwa dia mengalami atau bahwa dia adalah orang dalam gangguan jiwa, begitu dia. Nah, ini dua hal ini yang mau saya tanyakan dan mudah-mudahan memang beliau juga bisa mengetahui begitu gambaran-gambaran atau konsekuensi yang bakal dia terima, karena saya kira suara Ustadz Zuma dan suara beberapa tokoh yang ada di sini itu kan hampir-hampir sama, itu mewakili suara-suara
muslim yang lain, kan kira-kira begitu. Nah, saya yakin ada indikasi bahwa dia bukan tidak ingin kembali ke Indonesia, tapi dia tidak siap menerima konsekuensi yang paling buruk. Mungkin ya konsekuensi yang paling buruk juga mungkin dia sedang menerka bahwa sesampainya dia di bandara mungkin ya yang paling berat itu dia bisa apa ya? Dia bisa mungkin hari itu aja dia mungkin bisa beraktivitas, hari keduanya udah nggak bisa lagi karena dia mungkin sudah berada di mana gitu di alam lain mungkin ya akibat pergerakan massa atau mungkin alasan-alasan lain. Itu aja mungkin. Ustaz, silakan Ustaz. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lain sebelum saya tambahkan. Boleh Akhi saya Farhan, menambahkan? silakan. Iya, silakan. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Baik. Unirifa, makasih semuanya Prewan Filah di Zoom MCI. Saya akan menanggapi hal yang pertama dulu tentang bagaimana fitnah tentang Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Saya akan mengambil perspektif dari sisi humanisnya ya, dari sisi kemanusiaannya. Secara logika, ketika ada seorang istri yang teraniaya, istri yang tidak bahagia di dalam rumah tangganya, itu pasti akan terjadi omongan atau dia curhat kemana-mana. Itu pasti, itu hukum manusiawi, itu nature seorang istri, nature seorang wanita. Tetapi kita umat Islam mempelajari semua sejarah dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ada sisi jelek sedikit pun yang diceritakan oleh mantan istrinya. Bahkan mantan istrinya ada, ya mohon maaf saya sebut mantan karena baginda Rasulullah SAW sudah wafat. Ada yang dari pihak musuh dan tidak ada menceritakan sisi jelek sedikit pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau kita pandang dari sisi logika humanis, bahwa Rasulullah SAW adalah seorang kepala rumah tangga yang begitu luar biasa, begitu adil dan begitu bisa membahagiakan dan mengayomi para istri-istrinya. Ini logika seorang wanita. Saya yakin wanita baik Unirifa atau netizen yang lain ketika dikecewakan dalam rumah tangga, pada orang-orang tertentu pasti dia akan bercerita. Apalagi Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau ini menceritakan beberapa banyak hadis ya. Bagaimana hadis-hadis itu menceritakan tentang Rasulullah SAW? Tidak ada sisi negatif pun. Artinya kalau dari sisi psikologis, apa yang dialami Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika menikah kecil, saya memandang dari sisi dua perspektif. Saya membaca literatur yang tadi sudah dibacakan kitab-kitabnya oleh Ustadz Romli, bahwa kalau kita kaji dari historical, bagaimana ketika Ka'bah banjir dan saat itu baginda Rasulullah SAW kakaknya Siti Aisyah umur berapa, itu bisa diurut di sana dan usianya antara 17 sampai 18 tahun. Tapi saya juga memegang dalil, karena dua dalil ini logika saya masuk semua, bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW tidak pernah melanggar norma-norma ataupun melanggar perintah-perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya dari Saifuddin Ibrahim. Yang kedua, saya memandang bahwa apa yang dilakukan Saifuddin Ibrahim adalah sebagai menaikkan ratingnya. Saya melihat rating Saifuddin Ibrahim namanya sudah terpuruk, sudah tenggelam dan sudah tidak menjual lagi, tidak menjadi publik yang disorot lagi oleh umat Kristen, sehingga dia mencari panggung untuk membuat sebuah sensasi dan akan menjadi pusat perhatian lagi. Saya melihat dari sisi itu bahwa apa yang dilakukan seorang pembenci akan melakukan hal apapun untuk mendapat perhatian dari supaya dia mendapat perhatian dari kawanannya, dari sekelompoknya, dari sekolamnya, ya. Terus mengenai Bang Satria, selamat pagi, assalamualaikum saudaraku. Saya melihat gini ya, apa yang dialami oleh Saifuddin Ibrahim ini adalah hukum tabur tuai. Apa yang dia lakukan akan menuai apa yang seperti dilakukannya. Tetapi kalau saya pribadi, saya memandang dari sisi pribadi saya tidak akan melakukan hal apapun terhadap diri Saifuddin Ibrahim. Bukan saya tidak mencintai Rasulullah, bukan saya tidak mencintai Islam, tapi saya menganggap orang ini adalah nothing. Sesuatu yang nothing itu tidak perlu diperhatikan. Karena begitu dia diperhatikan, dia akan mendapat panggung dan akan mendapat sorotan publik. Kalau saya memandang dari sisi itu, oke, kita akan sakit. Tetapi ketika kita memberi panggung seperti orang-orang seperti ini, justru orang seperti ini akan mendapatkan
mendapatkan sebuah justifikasi bahwa apa yang diperjuangkan, apa yang diinginkan tercapai. Mereka adalah pembenci Islam dan mereka tahu motif mereka bukan motif kebenaran yang dicari, tapi motif mereka adalah motif materi. Kita tahu bagaimana ketika kehidupan Saifuddin Ibrahim setelah masuk Kristen dan ketika dia namanya tenggelam, akan terjadi sebuah star syndrome. Dia merasa terpuruk, kok saya tidak menjadi pusat perhatian lagi, dan segala hal akan dilakukan. Dan ini adalah langkah awal buat dia. Tetapi pribadi saya ketika dia balik ke Indonesia akan saya cuekin, karena orang ini adalah nothing. Sekali nothing tetap nothing. Ketika kita beri sesuatu, beri panggung, dia akan menjadi somebody. Dan itu saya tidak mau dia menjadi somebody. Oke, terima kasih Gurunda, terima kasih Ikhwan Fillah. Tafadhol. Baik, makasih Bang Farhan. Ada lagi yang lain? Oke, Ya, lanjut, dari Bang. saya ya. Bisa saya sebentar, Abah, Gus. Iya, silakan. Oke, silakan. Ya, jadi begini, betul ini orang ini nggak bisa dianggap karena memang mencari panggung, mencari duit dengan cara itu. Tetapi karena yang dia sampaikan sudah menyebar kemana-mana, maka perlu kita jawab. Salah satunya, mohon maaf kalau saya salah. Begini. Pertama, saya menjawab 3 hal. Yang pertama, bagaimana konsekuensi logisnya kalau beliaunya itu datang ke Indonesia. Saya panggil beliau karena saya menghormati beliau sebagai keturunan Adam, walaqad karramna bani Adam kan, Al-Isra 70. Tetapi terhadap perbuatannya, pendapatnya, ya saya mesti bantai itu. Bahkan seandainya tidak dalam koridor negara hukum, ya kalau ketemu saya berdua, ya sudah 10 meter sudah geblak deh. Begini. Sikap ya terhadap orang semacam itu saya ambil dari beberapa kitab ya, misalnya dalam Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 36. Di sana dikatakan, panjang ini penjelasannya, fahada wa mithluhu mimmastatara fil biladi syararuhu wa azuma fil awami dararuhu hatta man nataqa bi syai'in minhu faqatluhu. Ini jelas ini. Faqatluhu afdalu fi dinillah min ihya'i asyratin. Jadi terhadap orang-orang seperti ini ya, karena mudaratnya terhadap masyarakat awam ya lebih bahaya, maka membunuh orang seperti ini. Tapi nanti ada penjelasannya. Saya baca kitab dulu. Membunuh orang seperti ini lebih utama ya daripada menghidupkan 10 orang. Itu wajib. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin juz 4 halaman 139 ada begini. Ini sama ini. Ya, wa qatlu mislihi afdalu min qatli alfi kafirin li'anna darahu aktsaru. Jadi terhadap orang seperti ini adalah membunuhnya lebih baik ya, lebih wajib, lebih utama daripada membunuh 1000 orang kafir karena bahayanya lebih besar. Bahkan di dalam kitab Al-Faridatul Bahiyah halaman 57 dikatakan orang seperti ini dihukumi sebagai fahuwa dhallun mudillun wa qila fasiqun wa qila murtaddun. Jadi orang semacam ini di samping sesat dan menyesatkan juga sebagai orang fasik dan orang murtad. Kita tahu sendiri bagaimana hukumannya orang murtad dalam perspektif Quran dan Sunnah, juga kitab-kitab mu'tabar. Tapi begini, karena kita ini hidup di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, di mana pengertian ulil amri menurut Asy-Syaukani, menurut dan yang lain-lain, bahwa ulil amri itu adalah pemerintahan yang sah di tempat dan waktunya masing-masing, maka ketundukan kita terhadap hukum positif di negara kita, orang-orang semacam ini diserahkan kepada pelaksanaan hukum positif di negara kita. Saya tadi cuma membacakan dari referensi perspektif Quran, Sunnah, dan kitab-kitab mu'tabar. Itu yang pertama. Yang kedua tentang itu ocehan Saifuddin yang tanpa ilmu itu, tentang
isim Allah. Jadi begini, dalam satu hadis dikatakan bahwa ini aduh, sampai kemana? Ini nih. Dalam satu hadis dikatakan hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal, Ibnu Hibban, juga At-Tirmidzi, juga oleh An-Nawawi dalam kitabnya yang terkenal Al-Adhkarun Nawawi halaman 94 dikatakan bahwa ada hadis panjang di sana di tengah-tengahnya tentang doa baginda Rasulullah SAW tentang asma Allah. Jadi doanya begini di akhir itu. Allahumma inni terus as'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka. Ya Allah, aku berdoa dengan asma-Mu yang Engkau peruntukkan bagi Engkau sendiri. Sudah tidak terbatas ini kan? Au anzaltahu fi kitabika, atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu. Padahal kita tahu bahwa berdasarkan riwayat Ibnu Hibban kalau tidak salah kitab suci Allah itu 104 kitab suci dan suhuf, dan dari hadis itu disebutkan bahwa 124.000 nabi rasul itu. Itu berkaitan dengan ini. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika. Jadi juga berdasarkan semua asma-Mu yang Engkau turunkan kepada salah satu hamba-Mu. Ini tambah tidak terbatas lagi. Au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau semua asma-Mu yang Engkau simpan di dalam ilmu gaibmu. Jadi tambah tidak terbatas kan. Sedangkan hadis lain berbunyi innallaha azza wajal tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan. Innahu witrun yuhibbul witra man hafidhaha dakhalal jannah. Jadi Allah itu mempunyai 99 asmaul husna. Tentang positioning isim Allah ya, itu Saifuddin tanpa ilmu, cocotnya ngawur banget, ngangingungi itu, ngawur ngeyel ngotot ngibul itu. Dalam Al-Qur'an misalnya Qur'an disebutkan bahwa isim Allah itu ya, itu menurut At-Tanbihatus Sunniyah halaman 9 disebutkan isim Allah itu disebut dalam Al-Qur'an sekitar 2.360 kali. Nah, tetapi ya, tadi asma Allah kan tidak terbatas. Tetapi menyebut Allah itu saja sudah mencukupi daripada menyebut semua asma Allah yang sudah tidak terbatas itu. Silakan dibaca di dalam kitab Fathul Majid halaman 32. Tetapi begini, tentang isim Allah itu ada dua pendapat ya. Yang pertama itu adalah tanpa asal usul atau mutarjal atau jamid. Ya seperti itu sudah. Jadi dari dulu, dari zaman Adam sampai zaman kapanpun, ya isim Allah tidak ada asal usul katanya. Asal usul kata, bukan katanya ya. Nah, sedangkan pendapat yang kedua, bahwa misalnya di dalam kitab Fathul Majid ya, halaman 32, juga di dalam Bada'iul Fawaid juz 1 halaman 22, bahwa ada frase begini, alaha ya lahu uluhatan wa ilahatan wa uluhiyatan. Artinya yang berarti al-ilahu itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Nah, sehingga ya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Harrani ya, kata Allah, isim Allah itu berasal dari al-ilahu ya. Al-ilahu itu hamzahnya dibuang sehingga lamnya menjadi double, diidghamkan menjadi tasydid dan tebal ya kan. Al-ilahu itu hamzah kasrohnya dibuang menjadi Allahu. Begitu kan? Itu saja. Itu yang terakhir begini. Nah, bahwa siapapun menghina baginda Nabi, gak masalah itu. Konsekuensinya ditanggung sendiri. Bahwa nanti di sakaratul mautnya saja sudah, waduh, gak karu-karuan dia itu. Begini, tentang positioning baginda Nabi itu saya bacakan suatu hadis ini. Jadi begini, dulu ya, ada seorang yang tersesat ya, tersesat di sebuah pulau, tersesat masuk hutan ya.
di hutan itu ternyata orang itu ketemu dengan serigala. Ketika diberitahukan, hei serigala, begitu loh. Saya ini pelayannya baginda Nabi, gitu loh. Waktu saya belum kolek itu merinding semua ini. Ini disaksikan Habib Yusuf ini di rumah saya ini. Jadi ketika begitu moro-moro itu macannya itu serigalanya itu menunduk gitu loh, kayak hormat gitu, terus menghampiri orang itu dan mempersilahkan duduk di di punggungnya, lalu diantarkan ke jalan yang tidak bahaya dan terus kayak semacam say hello begitu loh. Wah, ini saya baca ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Sahihnya Al-Musannaf ya. Juz 11 halaman 281, juga oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir juz 7 halaman 80, juga oleh Syekh Abu Nu'aim Al-Asbahani Al-Isfahani dalam Hilyatul Auliya juz 1 halaman 369, juga oleh Al-Hakim juz 3 halaman 702, juga Al-Hafiz Az-Zahabi dan Ibn Athir dalam Usudul Ghabah juz 1 halaman 4509 menilai sebagai hadis sahih. Saya baca biar saya tidak dikira congoco ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Muhammad ibni Munkadir ya. Anna safinata maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu qala. Raqibtul bahra fankasarat safinati allati kuntu fiha faraqbitu lauhan min alwahiha fatarahani allauhu fi ajamatin fiha al-asadu. Ini kan faqbala yuriduni faqultu ya Abul Harith ana maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'ah ra'sahu ini wa aqbala ilayya fadafa'ani biman kibihi hatta akhrajani minal ajamati wa wada'ani ala tariqi wa hamhama fadhanantu annahu yudi'uni fakana dzalika akhir ahdi bih. Itu jadi nggak masalah dihina-hina, orang yang menghina itu orang nggak punya ilmu itu ya, bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi pasti terbukti sepanjang zaman. Jadi kalau orang cerdas meneliti Quran dan Sunnah itu insya Allah bermakna pasti banyak masuk Islamnya. Tetapi kalau orang bodoh ya, apalagi karena kepentingan duniawi misalnya harta ya, itu pasti meninggalkan agamanya dan mencaci maki agamanya, itu seperti beliaunya ini. Ya, ini semoga dijawab oleh beliaunya. Kalau punya ilmu, saya siap menjadi khaddam atau pembantunya Syekh Gus Abah Zuma ketika berdebat dengan beliaunya itu. Saya siap mendampingi Syekh Gus Abah Zuma. Masya Allah. Makasih Ustaz. Barakallah. Masya Allah. Ini. Baik. Ya, Masya Allah. Allah. Amin. Terima kasih. Lanjut Gus. Kalau saya salah kata, salah makna, salah baca, mohon dikoreksi. Enggak apa-apa Ustaz. Nanti kita cari sesi untuk kajian-kajian lebih mendalam lagi. Masya Allah. Oke, silakan Dinda Josel. Oke. Ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Semoga dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oh ya. Ini yang mungkin ini adalah pengalaman saya ya. Pengalaman saya tentang Pak Udin tinggal di sana. Kenapa sih Pak Udin ini untuk saat ini bingung sekali untuk menghujat dan ngapain seperti itu kelakuannya? Satu, itu adalah penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang notabene seperti saya setuju yang diucapkan Bang Farhan tadi, seperti sindrom. Itu adalah kayak virus. Kalau kita mengikuti virus ini, kita jangan sampai mengikuti virus itu. Karena apa? Pak Udin ini untuk di sana hidup saja untuk saat ini akan sangat susah. Karena yang saya tahu beliau ini saat ini mengajukan yang namanya refugee. Refugee that is not easy. Refugee itu sangat tidak mudah, dan untuk saat ini pengajuan untuk refugee
itu akan jarang sekali bisa diterima. Mungkin Pak Saifuddin ini saat ini beliau ini ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena masih menunggu jadwal dari pengadilan dan itu pun belum tentu diaksep. Kenapa saya bilang belum tentu diaksep? Karena untuk mendapatkan refugee itu sangat sulit untuk benar-benar dapat resmi dari pemerintah. Karena apa? Karena pemerintah harus menjamin kehidupan refugee itu. Nah, berarti di situ Pak Udin ini kalau saat ini masih bingung dengan donasi, beliau belum mendapatkan yang namanya refugee. Kalau refugee itu sama sekali tidak boleh bekerja apapun. Dan kemudian kenapa tidak boleh bekerja apapun? Karena beliau adalah pengungsi yang notabene tidak punya kewarganegaraan. Untuk saat ini sedang mengajukan yang namanya pencopotan warga negara, tetapi tidak diterima di sana. Kenapa saya bilang tidak diterima? Bukan tidak ya, mungkin belum diterima dan tidak akan mungkin diterima. Karena apa? Kalau diterima, otomatis akan banyak yang mengajukan itu sudah diterima, tapi sangat sulit sekali pengajuan di Amerika itu ya. Nah, kemudian kenapa sih Pak Udin ini selalu bicara kotor tentang Muhammad, tentang ini karena apa? It's just needed, cuman untuk apa ya? They just needed apa itu? Perhatian gitu loh. Jadi kalau orang butuh perhatian, jadi dia ingin diperhatikan banyak orang supaya dia itu akan tetap eksis di situ. Coba deh, kalau misalkan saja kita itu it's for share apapun itu tentang Saifuddin, mati Pak Saifuddin. Kenapa? Karena beliau sudah bisa dilihat beliau saja keadaannya, wajahnya, mukanya itu sudah sangat tidak sehat. Yang bikin beliau tidak sehat itu bukan karena penyakitnya, tapi karena hatinya yang sangat tidak tenang. Apapun yang beliau lakukan tidak akan tenang dalam hidupnya, meskipun beliau ketawa. Jadi kita berbuat apapun, that is not apa ya, itu tidak akan berdampak apapun buat dia. Karena apa? Dia juga akan menemui sesuatu yang dia iniin sendiri karena ketidaktenangannya dalam hidup. So, biarkan saja, itu adalah virus menurut saya. Seandainya they will be go back to Indonesia the next, I don't think so. Saya tidak berpikir dia akan kembali ke Indonesia. Karena apa? Rasa takutnya sendiri. Seandainya pun di Indonesia tidak ada orang yang menuntut beliau, mungkin ada banyak yang sakit hati atau ini mungkin dia akan ada rasa takut bahwa kemana-mana dia tidak nyaman karena takut dengan mungkin merasa terancam dengan that is untuk hukum, it's for justice ya. Dia takut is going to the jail, jail apa ya, jail itu, penjara. Dia akan takut di penjara, kemudian apa ya, itulah kalau dari saya. Mungkin Pak Udin ini tidak perlu banyak diperhatikan ya, karena apa, dia itu sindrom, jangan sampai kita ketularan virusnya gitu. Kalau dari saya seperti itu sih ya. Terima kasih untuk semuanya, silakan. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih banyak atas semua ilmu dan masukan teman-teman semua. Yang pada intinya, kalau misalnya beliau balik ke Indonesia, saya pesan agar diperiksa kejiwaannya dulu. Kalau ternyata dia sakit, ya diobatin sampai sembuh gitu. Habis kalau dia udah sembuh, ya coba diajak berdialog. Dialog baik-baik, membahas tentang apa yang kemudian selama ini dihinakan terhadap Al-Quran, termasuk permintaan beliau untuk menghapus 300 ayat di dalam Al-Quran itu dibuat. Kalau dia udah sehat dari penyakit kejiwaan, 300 ayat itu agar diulas satu-satu ayat di atas panggung, di atas ring untuk kita berdialog sama-sama. Jadi saya cukup sekali ini aja untuk menjawab tantangan beliau ya, karena saya yakin tidak mungkin mau dia, nggak mungkin mau. Ya, kalaupun saya menanggapi seperti ini,
itu supaya wujud kasih saya kepada beliau, meskipun pada dasarnya dia masuk dalam kategori kafir yang menyerang Islam, di dalam hukum Islam yang berlaku pada masa dulu pada saat khilafah, yaitu beliau sudah masuk ke dalam hukum perintah untuk dihukum mati gitu ya. Tapi karena sekarang kita hidup di negara kuasa, yang kuasa hukum Indonesia maksud saya ya, negara hukum yang berlaku sekarang ini adalah hukum yang ada di negara yang kita cinta ini, maka cukup beliau balik ke Indonesia, periksa kejiwaan, kalau dia ternyata sehat normal, masukkan ke penjara, ya lalu kemudian minta pertanggungjawaban agar kiranya mengulas. Kita dari Kristok meminta untuk mengulas 300 ayat ini, dan kemudian saya pribadi menantang beliau untuk berdialog terbuka. Kita mau bahas apa gitu, ya karena dia nantang saya kan, dia nantang saya, bukan saya nantang dia. Meski saya sadar, sahabat-sahabat, bahwa di dalam Al-Quran juga menjelaskan kepada kita dengan terinci bahwa innal ladina yu'zunallah wa rasulah la'anahumullah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Jadi sesungguhnya Saifuddin Ibrahim ini yang telah menyakiti Allah dan menyakiti Rasulullah Muhammad SAW, dalam hal ini menyakiti umat Islam, maka Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat. Dan laknat itu sudah nyata kita lihat dari kehidupan beliau saat sekarang ini. Lalu kemudian diterangkan di dalam Al-Quran juga, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sarat dawabi indallah ladina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang sama seperti Saifuddin, karena mereka tidak beriman. Nah, muncul hari ini, saya menyikapi apa yang kemudian menjadi tantangan beliau, ya agar kiranya beliau ini juga mendapat perhatian dari teman-teman Kristen untuk memberikan beliau donasi gitu ya. Kasihan kalau dia mati kelaparan di luar sana. Adapun yang saya hadirkan pagi ini pada teman-teman Muslim terhadap tantangan beliau, ya ini karena mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Wa mathalul ladina kafaru kamal ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida. Jadi kita itu hanya sebagai penyeru kepada orang-orang kafir. Perumpamaan kita ini adalah penyeru kepada orang kafir, yang mana kedudukan kita sama seperti gembala ya, kalau dibilang sama seperti gembala yang kemudian mengajak orang-orang ini kembali kepada Allah, namun mereka laksana hewan. Kita teriaki mereka, kita ajak mereka, mereka mendengarkan suara, tapi dia tidak ngerti apa maksud dari kata-kata yang tersusun membentuk kalimat yang kita suarakan kepada mereka. Mereka tuli bisu, maka mereka tidak mengerti. Saifuddin khususnya ya. Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kepada Saifuddin Ibrahim, saya menjawab tantangan saudara. Anda mau lewat Zoom boleh, Anda mau langsung debat kembali ke Indonesia, debat dengan kita juga boleh. Saya layani Anda. Tapi cukup sekali saya jawab ini tantangan Anda ya, untuk membuktikan bahwa Islam tidak akan pernah takut kepada siapapun termasuk Anda. Fala tusi'il kafirina wajahiduhum bi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Nah, terus kemudian yang terakhir dari apa yang disikapi tadi, yang tuduhannya mengatakan bahwa Allah SWT katanya itu adalah karangan baginda Rasul Muhammad SAW. Inilah yang saya katakan bahwa Saifuddin ini harus banyak belajar tentang Bible. Di dalam Kejadian 14, 18, Kejadian 14, 19, nomor 20, nomor 22, kemudian bilangan 11, nomor 31, bilangan 24, nomor 16, kemudian ulangan 32, nomor 8, 2 Samuel 2, nomor 14, Ayub 31, nomor 2, Mazmur 7, nomor 17, kemudian Mazmur 9, nomor 2, Mazmur 18, 13, Mazmur 21, nomor 7, Mazmur 46, nomor 4, Mazmur 47, nomor 2, Mazmur 50, nomor 14, Mazmur 57, nomor 2, Mazmur 73, nomor 11, Mazmur 77, nomor 10, Mazmur 78, 17, Mazmur 78, 35, Mazmur 78, 56, Mazmur 82, nomor 6, Mazmur 83, 18, Mazmur 87, nomor 5, Mazmur 89,
nomor 27, Mazmur 91 nomor 1, Mazmur 91 nomor 9, Mazmur 92 nomor 1, Mazmur 97 nomor 9, Mazmur 99 nomor 2, Mazmur 107, Mazmur 107 nomor 11 nomor 7, Yesaya 2 nomor 11, Yesaya 2 nomor 17, Yesaya 5 nomor 6, dan seterusnya. Ada ratusan ayat di dalam kitabnya Bani Israel yang mengatakan Allah itu SWT tuyul, Allah itu maha tinggi, Allah itu maha suci. Ada ratusan ayat di dalam kitabmu yang mengatakan itu. Di dalam kitabnya Bani Israel dan juga kitab Kristen jelas mengatakan bahwa Tuhan yang disembah Yesus itu maha tinggi, maha suci. Yang kami singkat SWT, kepanjangannya adalah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci lagi maha tinggi. Tuhan mensifati sifat itu dan itu sudah diajarkan oleh para nabi. Baca kitabmu. Sekira begitu teman-teman sekalian, izinkan saya selanjutnya kemudian untuk menginformasikan tentang perkembangan masjid ya, yang mana masjid ini murni 100% adalah didirikan oleh netizen kita. Jadi netizen lah yang menjadi pilar utama dalam pembangunan masjid ini. Saya pribadi hanya menyediakan lahan. Alhamdulillah netizen lah yang memiliki upaya kemudian sampai posisi masjid kita sudah seperti ini keadaannya. Nah, kita lihat ini sahabat-sahabat sekalian. Jadi tinggi pondasi itu lebih dari 1 meter dari dasar tanah ya. Nah ini kita masuk ke dalam. Ini posisi tanggal 11 bulan September 2022 kemarin. Ini keramiknya sudah dipasang keramiknya ya, sahabat-sahabat sekalian. Keramik yang kita gunakan ini tergolong keramik kelas 1 ya. Kelas 1 keramik yang lebarnya kisaran 1,2 meter kali 90 kalau nggak salah hitung saya kemarin. Nah, ini semua ya. Itu granit kali Gurunda. Iya benar granit. Kalau model iya, kayak gitu granit. Iya. Sama-sama kita sama-sama di proyek. lanjut. Iya. Jadi ini kondisi masjid kita sekarang, sahabat-sahabat sekalian, utamanya netizen kita ini ya. Di sini kemarin saya langsung ke lapangan ambil gambar bersama dengan beberapa teman termasuk bendahara umum yayasan kita meninjau langsung. Nah ini luas masjid ini 12 kali 17. Jadi panjangnya 17 meter, lebarnya 12 meter bersama dengan serambi. Ini plafonnya, terus kemudian ini dinding serambi yang sementara kita tawar-menawar dengan tukangnya Bang Farhan. Tukangnya kemarin kita udah tawar-menawar, serambi ini kan ini nanti kita perlihatkan sisi gambar yang seharusnya gambar finishing ya, gambar terakhir ketika kondisi masjid ini sudah selesai. Nah, coba diperlihatkan admin. Fasadnya ya, fasad tampak depannya ya. Ya ini ya. Rencana tampilan masjid kita nanti kalau udah selesai. Seperti ini adanya. Jadi kita masih ada pembangunan serambi bagian depan, bagian samping yang harus kita selesaikan. Dan alhamdulillah hari ini tukang kembali melakukan aktivitas kerja. Seperti ini keadaannya Bang. Oke, nanti coba kembali ke elegan sekali. Iya. Elegan sekali. Insyaallah. Coba kembali ke video tadi. Nah, ini ya. Nah, ini saya menginformasikan kepada teman-teman bahwa masjid kita ini kemarin kita tawar-menawar untuk pekerjaan serambi itu tukangnya minta 50 juta upah pekerjaan. 50 juta sampai finishing untuk serambi depan. Jadi memang agak tinggi penawaran beliau. Pertama karena kondisi tempat masjid kita ini memang di atas gunung ya, di atas bukit, tempat wisata memang di sini. Jadi karena tukang ini warga setempat ya, sehingga mungkin dengan adanya pola yang kita berikan perlihatkan kemarin, dia minta 50 juta untuk ongkos kerja saja, ongkos kerja. Sementara toilet yang sisi belakang tempat wudhu kita juga belum rampung. Tapi insya Allah bahan material untuk tempat wudhu dan toiletnya itu alhamdulillah
kita sudah dapatkan dari teman-teman netizen. Jadi saya katakan kepada panitia, sebisa mungkin semuanya dari nol sampai finishing itu dari netizen semua. Supaya netizen kita ini memiliki andil di dalam pembangunan masjid, khususnya di Masjid Nur Maulida ini, karena masjid ini dikhususkan untuk tempat pembelajaran kristologi. Nah, kemarin kita juga sudah ketemu dengan salah satu pengurus dari Makassar Mualaf Center Indonesia yang selama ini menjadi donatur terbesar terhadap yayasan. Beliau berencana setelah rampung masjid untuk membangun pesantren di area masjid ini. Namun saya katakan bahwa masjidnya biarkan dulu untuk netizen selesaikan, habis itu baru Ibu kalau memang mau mendirikan pesantren ini silakan, karena ini kan tanah, alhamdulillah tanah almarhumah milik istri saya kemarin, yang memang sudah diwakafkan untuk ibadah gitu ya. Jadi kalau misalnya dari pihak yayasan ingin membuat pesantren, ya saya dengan senang hati sekalian seperti yang kita wacanakan beberapa saat yang lalu, memang di sini pas sekali untuk bentuk pesantren. Pesantren yang membahas tentang kristologi juga ini sangat pas di sini. Jadi teman-teman nantinya yang punya keluarga, punya anak, ataupun siapa yang ingin belajar tentang kristolog bisa nanti belajar di tempat kita ini. Lalu kemudian rencana Desember ini kita adakan dialog terbuka ya antara kristolog Muslim dan Kristen di Kota Makassar. Nah, saya menginginkan nantinya internalnya kita para kristolog Islam ini ngumpul di sini, karena tempat wisata dari masjid ini, tempat wisata yang kita kelola itu jaraknya kurang lebih 70 meter lah dari tempat ini, pas di depan gerbang tempat wisata. Nah, di dalam wisata itu ada beberapa villa, ada tempat penginapan yang mungkin yang nantinya menjadi tempat teman-teman nginap, teman-teman kristolog dan netizen yang datang untuk menyaksikan langsung dialog terbuka kita. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada semua sahabat dan juga netizen dimanapun berada, yang ingin ikut berpartisipasi dalam pembangunan masjid kita ini, silakan kita sertakan ada nomor rekening yayasan dan juga nominalnya untuk disisipkan angka 999 di angka yang disedekahkan dan diinfakkan. Sekira begitu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya sisipkan masjid ini karena udah hampir sebulan saya tidak menginformasikan. Kebetulan kemarin saya ke lokasi, ya saya minta teman-teman untuk mengambil gambar dan kondisi masjid kita itu udah kayak begitu saat sekarang ini. Mungkin ada tambahan atau ada masukan dari sahabat-sahabat yang lain sebelum kita tutup, saya persilahkan dengan hormat. Ya, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas atensi, atas perhatian para guru, para ustadz yang telah memberikan masukan-masukan terhadap tuduhan-tuduhan yang diberikan oleh Taripang tadi, Tarifuddin ya. Semoga beliau menonton konten ini dan kemudian bisa menjawab tantangan kita ya, karena di Indonesia ini banyak orang yang meminta pertanggungjawaban terhadap permintaannya dia untuk menghapuskan 300 ayat dari Al-Qur'anul Karim. Nah, saya Zulkifli M. Abbas yang Anda sebutkan Bang Suma dari Kota Makassar menjawab tantangan saudara Tarifuddin. Kalau Anda betul-betul punya ilmu, silakan kita berdialog.